saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu. Dia sedang nunggu di sini. Nah, ini toilet. Kamera toilet, iya. Kita nggak diperbolehkan bersenjata tajam karena di KTI kita ditertera di situ. Tidak boleh membawa senjata api dan senjata tajam. Kalau kita punya, pada saat saya dipepet, saya tembak balik. Kalau saya punya ya, kalau teman ada di kita, mungkin saya tembak balik. Dimana saya kabur, malu sendiri. Kita nggak pernah menembak, itu ditembak. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore kata udah banyak polisi. Nah ini kejadiannya, kalau kata dia, ketika dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan, dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Polisi kan penegak hukum, harus membuktikan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum di pengadilan, bukan mengeksekusinya di lapangan. Kalau dieksekusi di lapangan itu pelanggaran berat hak asasi manusia. Extrajudicial execution, summary execution. Jadi eksekusi di luar hukum, eksekusi kilat, itu sangat ditentang dalam hukum-hukum internasional. Nggak boleh seperti itu. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dihalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Katanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Jadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari tutup kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. Lalu polisi disebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor, ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak, tidak ada. Habib Rizik mengatakan, Pak Kapolri, kami minta kasus kilometer 50 dibuka lagi, ada novum baru. Habib Rizik siap meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali membuka kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI. Kasus ini telah ditutup lewat vonis hakim terhadap 2 anggota Polda Metro Jaya yang dinyatakan bebas. Kedua polisi itu bernama Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Oherela. Karena itu, kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya kilometer 50 segera diusut kembali, kata Habib Rizik dalam video yang diunggah di akun YouTube Islamic Brotherhood Television atau IBTV pada Kamis 10 November. Habib Rizik berharap Kapolri tidak melindungi personelnya yang ikut mendalami dan terlibat langsung dalam kasus kilometer 50. Dia mengaku khawatir bila kasus ini tidak dibuka kembali, akan banyak masyarakat yang menjadi korban. Mantan Imam Besar FPI ini juga mendukung pernyataan Kapolri dalam rapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Pernyataan itu terkait kesiapan Kapolri membuka kasus kilometer 50 bila ditemukan novum atau bukti atau fakta baru. Sudahlah Bapak Kapolri melindungi geng kilometer 50, jangan Pak. Nanti Bapak tidak terlibat jadi terlibat. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum Polri yang bejat yang suka membunuh, menyiksa, menyelesaikan kasus dibiarkan. Jangan Pak, nanti masyarakat makin tidak percaya dengan polisi, ujar Habib Rizik. Untuk itu saya menim pernyataan Bapak Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI. Kalau ada novum baru kami akan buka kembali kasus kilometer 50, sambungnya. Lebih lanjut, Habib Rizik mengklaim memiliki novum baru terkait kasus kilometer 50, salah satunya soal keberadaan CCTV.
Menurutnya, hilangnya CCTV di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 mirip dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo pada Brigadir Yosua. Info barunya sangat banyak, Pak. Salah satunya tolong dicarikan di mana CCTV kilometer 50, karena yang menyitanya adalah seorang orang bapak petugas polisi. Kemudian dalam sidang Sambo menyebutkan bahwa orang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang sama dengan kasus kilometer 50. Pernyataan itu Bapak Kapolri dijadikan masukan. CCTV itu kan mengungkap bahwa Laskar di kilometer 50, pungkasnya. Habib Rizik Syihab minta pertanggungjawaban atas kasus kilometer 50. Refli Harun mengatakan, harusnya kita punya hati nurani. Warta Ekonomi Jakarta. Baru-baru ini mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab atau HRS membuka kembali kejanggalan kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 Laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu. Kasus ini tidak memiliki tersangka karena polisi menganggap kasus ini sebagai unlawful killing. HRS mengatakan 6 Laskar FPI diikuti, ditembak dan ditangkap. Laskar kata HRS tidak melakukan perlawanan sebagaimana yang dirilis polisi yang mengatakan ada perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Ahli Hukum Tata Negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun mendukung langkah yang dilakukan Habib Rizik yang mengatakan, jika bangsa ini memiliki hati nurani, seharusnya kasus ini diusut tuntas. Kalau kita memiliki sedikit saja hati nurani dan pikiran yang lurus, ya tidak diselimuti dendam, maka sesungguhnya mudah sekali kita melihat bahwa kilometer 50 itu penuh kejanggalannya, kata Refli melalui YouTube channelnya pada Rabu 9 November 2022. Kejanggalan paling nyata adalah kasusnya belum selesai tetapi lokasi kejadian dilihat atau dimusnahkan, tambahnya. Diketahui lokus detektif yang penting sekali dalam penyelidikan kilometer 50 itu dihapus dan di TKP tempat kejadian yaitu rest area kilometer 50 dibongkar. Pertama, yaitu adalah TKP tempat kejadian perkara. Kedua, ia pasti kehilangan saksi-saksi yang tadinya penghuni di sana yang barangkali bisa dimintai keterangan, sekarang kan penghuninya otomatis sudah tidak ada lagi di sana, jelas Refli. Menjadi penghuni tidak gampang, gak mungkin kemudian dibuat pengumuman siapa yang mengetahui peristiwa kilometer 50 tolong datang ke Polda Metro atau ke Mabes Polri, ya kan, tambahnya. Karena itulah Refli berharap Jenderal Listio Sigit Prabowo atau LSP bisa memecahkan kasus ini yang disebutnya sebagai langkah membayar hutang sejarah. Karena bagaimanapun pasti peristiwa ini akan ditagih terus-menerus. Siapapun yang menghalanginya, entah itu Basir atau siapapun, pasti suatu saat akan terungkap juga, katanya. Kalau memang ada yang berperan menutup-nutupi, mudah-mudahan akan terungkap juga. Kalau ada kekuasaan berganti, mungkin juga akan terungkap, tambahnya.